Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Batra Kasih. Kita mengucap syukur dan berterima kasih. Kita semua boleh ditibakan di akhir pekan pada hari ini. Dan kita percaya itu semua oleh karena kasih sayang Tuhan yang Tuhan nyatakan buat kita semua. Buat Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Opa, Oma, anak, cucu, semua dikasih dan semua diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita bersyukur untuk semua itu. Menikmati akhir pekan yang akan kita jalani pada saat ini, maka biarlah semuanya kita landasi di dalam terang firman Tuhan. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Opa, Oma, anak, cucu, mari kita berdoa memohon pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan dalam perenungan Sapaan Pagi. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang senantiasa boleh kami kecap dan kami alami di sepanjang perjalanan hidup kami. Saat ini kami akan membaca firman-Mu. Kami mohonkan kuasa Roh Kudus Tuhan menguasai seluruh kehidupan kami. Bahkan Tuhan, Engkaulah yang berkuasa dalam setiap firman. Firman itu melekat di dalam hati kami oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Memampukan kami untuk mengerti dan memahami, serta melakukannya di dalam kehidupan ini. Mari Bapa, bersabda dan berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada saat ini 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai dengan 47. Mari kita siapkan 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai dengan 47 di bawah judul perikop perkelahian Daud dengan Goliat. Mari kita mulai membacanya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Opa, Oma, anak, cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Menarik dalam bacaan ini digambarkan bagaimana Goliat berhadapan dengan Daud. Goliat yang berperawakan tinggi, seorang tentara yang piawai dalam berperang, seorang yang ahli dalam berperang. Dari tampak luar yang terlihat di dalam diri Goliat, seolah-olah mau dikatakan ia benar-benar memenuhi persyaratan sebagai seorang pejuang. Dan tidak mudah untuk mengalahkannya. Dalam beberapa bacaan yang lalu, kita juga melihat bagaimana mendengar bagaimana perawakan ini, cara dia bicara dan menentang orang Israel, pada akhirnya itu mencemaskan dan menakutkan orang-orang Israel. Di sisi lain,
digambarkan bahwa Daud adalah seorang yang masih muda, perawakannya juga tidak juga besar, dia masih sangat tanggung, seorang pemuda, mungkin dari remaja ke pemuda, lalu kemudian digambarkan dia kemerah-merahan, elok parasnya. Jadi benar-benar sebuah gambaran yang kontra antara Goliat yang begitu siap dan dalam perawakan sebagai seorang pejuang, sementara Daud dalam perawakan yang digambarkan dikatakan kemerah-merahan, elok parasnya. Berarti dia mungkin dalam usia remaja menuju pemuda. Ini satu realitas yang diperhadapkan. Goliat mengandalkan kekuatannya, kepiawaiannya, keahliannya dalam berperang. Di sisi lain, Daud mengandalkan seperti apa yang ia katakan di dalam firman Tuhan. Dia katakan, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Sekali lagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seperti pemberitaan firman Tuhan dalam sapaan pagi kemarin, bagaimana Daud meyakini penyertaan Allah yang berlangsung pada masa lalu, yang sudah membawa kesuksesan dan keberhasilan, kelepasan dan keselamatan bagi Daud, maka penyertaan yang sama juga ya Daud yakini bahwa di dalam menghadapi orang Filistin ini, di dalam menghadapi Goliat ini, penyertaan Tuhan itu juga akan berlaku dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka hari ini firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita, di dalam engkau menjalani hidup ini benar, engkau dianugerahkan dengan kekuatan. Engkau dianugerahkan dengan hikmat, engkau dianugerahkan dengan skill, keahlian, engkau dianugerahkan dengan kebijakan, engkau dianugerahkan dengan berbagai-bagai kemampuan yang Tuhan berikan kepadamu. Tetapi sekali lagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, belajar dari peristiwa Goliat dan Daud. Goliat yang mengandalkan kekuatan, kepiawaiannya, keahliannya, sementara Daud hanya mengandalkan Tuhan. Tetapi dalam ia mengandalkan Tuhan itu ia meyakini, sekalipun ia dipandang kecil, tetapi ia meyakini ia mampu menghadapi Goliat. Hal yang sama mau diajarkan kepada kita pada saat ini, bahwa di dalam kita menjalani kehidupan ini, di dalam kita menghadapi berbagai realitas yang diperhadapkan dalam hidup kita, sekali lagi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan engkau andalkan kekuatanmu. Jangan engkau andalkan kepintaranmu, kecerdasanmu. Jangan engkau andalkan kepiawaianmu, keahlianmu. Itu hanya sebagian kecil yang Tuhan anugerahkan kepadamu, tetapi bukan itu yang utama yang harus engkau andalkan di dalam hidupmu. Lewat firman Tuhan ini kita mau diajarkan, andalkan Tuhan dan jadikan Tuhan yang utama. Dalam seluruh proses kerja dan pelayananmu, dalam seluruh engkau mengerjakan setiap tugas tanggung jawabmu. Sebagai apapun engkau, sebagai kepala keluarga, suami, istri, orang tua, sebagai pekerja, sebagai pelayan, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pelajar, jangan andalkan kekuatan yang menjadi hal yang utama. Yang utama dan yang pertama itu harus engkau andalkan Tuhan. Setelah engkau mengandalkan Tuhan, maka engkau memohon, biarlah engkau memberkati segala pengetahuanku Tuhan, kekuatanku Tuhan, keahlianku, skillku, kepiawaianku engkau pakai agar aku dimampukan untuk berjalan dan mengatasi setiap persoalan dan pergumulan dalam hidup ini. Itu dia. Jadi intinya adalah datang dulu kepada Tuhan. Minta dulu pertolongan, kekuatan yang berasal daripadanya. Maka segala sesuatu yang sudah Dia berikan kepada kita, itu akan berfungsi secara maksimal. Ketika berkat anugerah kasih karunia rahmat damai sejahtera dinyatakan dalam hidup kita, kita akan dimampukan berpikir secara benar, kita akan dimampukan untuk memanfaatkan dan memfungsikan secara total keahlian dan kepiawaian kita, seluruhnya diberkati oleh Tuhan, dan semuanya terjadi dalam pertolongan Tuhan. Nah, itu dia.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena pada akhirnya dengan antara mengandalkan kekuatan, keahlian, kecerdasan, dan kepiawaian dibandingkan dengan mengandalkan Tuhan, maka firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita dan kita tahu bersama, akhir cerita ini mau mengatakan bahwa mereka yang mengandalkan Tuhan, mereka yang akan menang. Itu dia, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Banyak kekuatan yang ditawarkan oleh dunia ini dengan setiap manusia. Dari kekuatan yang berasal dari kuasa kegelapan, sampai dengan kekuatan yang berasal dari manusia, semuanya ditawarkan kepada manusia. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mana yang kau pilih? Antara kekuatan yang berasal dari kuasa kegelapan, kekuatan yang berasal dari manusia, dengan kekuatan yang berasal dari kuasa Allah. Mana yang kau pilih? Firman Tuhan mau ajarkan kepada kita. Pilih kekuatan yang berasal dari kuasa Allah. Itu dia. Karena firman Tuhan jelas, engkau yang mengandalkan kuasa-kuasa kegelapan, maka engkau tahu bahwa Tuhan tidak berkenan atas itu. Semuanya itu datangnya dari si jahat, dan dalam nama Tuhan Yesus tidak ada kuasa yang dapat menandingi dan mengatasi kuasa Tuhan. Tidak ada. Dan kalaupun engkau coba-coba untuk mengandalkan kekuatan manusia, saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu nats. Di dalam nats ini dia katakan begini. Kalau engkau mengandalkan manusia, maka dia katakan begini. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Coba lihat itu. Terkutuklah, engkau sial kalau mengandalkan manusia. Engkau akan menghadapi malapetaka kalau engkau mengandalkan sesamamu, mengandalkan kekuatanmu, mengandalkan dirimu sendiri, dan hatimu menjauh dari Tuhan. Engkau akan mengalami berbagai persoalan dan pergumulan. Persoalan dan pergumulan ada, engkau tidak akan menyelesaikannya, tetapi akan bertambah-tambah lagi pergumulan dalam hidupmu kalau engkau mengandalkan manusia. Atau mengandalkan dirimu, mengandalkan kepintaranmu, kecerdasanmu. Engkau tidak akan pernah mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dalam dunia ini. Tetapi firman Tuhan di dalam ayat 7 dia katakan, Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Nah itu dia. Engkau diberkati. Dan berkat Tuhan itu yang akan memampukan engkau mengoptimalkan segala sesuatu yang ada di dalam dirimu. Sehingga engkau dapat mengatasi berbagai persoalan dan pergumulan yang ada di dalam dunia ini. Bapak, Ibu, apapun itu yang ada di dalam dunia ini, ingat satu hal. Tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan kita. Allah kita di dalam Kristus Yesus. Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada. Tidak ada yang lebih besar. Oleh sebab itu, kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau berjalan, bawa nama Tuhan. Engkau berjuang di dalam nama Tuhan. Karena di dalam nama Tuhan itu ada kuasa. Dan kuasa itu yang akan memampukan engkau untuk berhikmat. Kuasa itu yang akan memampukan engkau untuk berpikir secara cerdas. Untuk berpengetahuan dan berpengertian. Untuk memampukan engkau menemukan jalan keluar di tengah persoalan. Menemukan jalan keluar di tengah pergumulan. Memampukan engkau untuk membawa seluruh aktivitas hidupmu di hadapan Tuhan. Untuk Ia berkati dan membuahkan berkat-berkat yang indah di dalam hidupmu. Tidak sedikit hari ini di tengah berbagai situasi yang ada, apalagi di tengah-tengah masa pandemi ini, orang mencoba untuk menghalalkan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya, untuk banyak hal yang orang lakukan. Karena begitu sulitnya kehidupan yang dijalani dari hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan ini mau mengatakan, jangan engkau lakukan itu. Tetap berpengharapan pada Tuhan. Karena pengharapan setiap orang percaya kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Jalani hidupmu secara normal. Bangun pagi, puji, muliakan Tuhan, baca Alkitab, berdoa. Minta Tuhan berkati harimu, maka Tuhan akan memberkati engkau sebagai seorang kepala keluarga, sebagai orang tua, sebagai suami, istri, anak-anak, pekerja, dan pelayan. Tuhan akan memberkatimu dan mencukupkan segala kebutuhan hidupmu. Itu dia. Asalkan sekali lagi kita mengandalkan Tuhan. Dan kita menjalani hidup ini dalam nama Tuhan. Tuhan semesta alam. Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang menciptakan engkau. Dan Ia tidak pernah meninggalkan setiap apa yang Ia sudah ciptakan. Ia akan pelihara, Ia akan jaga, Ia akan tuntun dan pimpin ke masa depan yang penuh dengan kebaikan, sukacita, kemenangan, kesuksesan, dan keberhasilan
menjadi bagian dalam hidupmu. Asalkan satu hal, sekali lagi, andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Kita berdoa. Kami mengucap syukur atas firman-Mu. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami, ya Allah. Sungguh, takjub kami kepadamu, ya Allah. Dan biarlah di dalam kami menjalani kehidupan ini, kami akan tetap terus setia dan taat. Mengandalkan Tuhan dan hanya berpengharapan kepada Tuhan. Demikian juga ketika kami akan menjalani akhir pekan ini, kami mau menjalaninya bersama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan. Sehingga akhir pekan ini boleh kami nikmati dalam hikmat, pengertian dan pengetahuan yang berasal dari Tuhan, bersama juga dengan keluarga kami, dan dimanapun kami berada, dimanapun kami pergi, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan yang berasal dari Tuhan, kami percaya akan mendatangkan keselamatan buat kami semua. Hamba berdoa buat mereka yang saat ini jauh dari keluarga, terpisah satu dengan yang lain, oleh karena tugas tanggung jawab, biarlah Tuhan tetap menaungi mereka dan sehatikan mereka dalam iman, pengharapan, kasih dalam setiap doa yang mereka naikkan. Bahkan kalaupun mereka terpisah karena ada pergumulan dan persoalan, kuasa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, ada jalan keluar, sehingga mereka boleh dipersatukan kembali. Yang sakit kami percaya akan disembuhkan, yang bergumul akan menemukan jalan keluar. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, aktivitas kami di akhir pekan ini, bahkan selama-lamanya, hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Ampunkan dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.